Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, monggo semua kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Yang ketiga, tentu ini menjadi perhatian utama bagi kita sekalian. Marilah kita mengisi waktu, kesempatan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dengan amal-amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Al-hadits kama qala. Kata Rasulullah SAW, segeralah kalian beramal soleh, segera menuju amal soleh, segera melakukan amal soleh, amal kebaikan. Karena hanya dengan itulah sebenarnya fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan itu akan bisa dihadapi. Karena kata Rasulullah, fitanan ay satakunu fitanan, akan banyak, karena akan banyak fitnah, akan banyak ujian cobaan. Kaki ta'in lailil muslim, di mana ujian cobaan itu akan kita temukan, kita temui seperti kita melihat, kita menemui, kita mendapati berhadapan dengan potongan-potongan malam yang gelap. Dengan itu orang boleh jadi paginya itu mukmin beriman kepada Allah, tapi sorenya hilang imannya, atau sebaliknya sorenya beriman kepada Allah, paginya menjadi orang yang kufur kepada Allah. Karena memang ada harga dunia yang murah yang dia perjuangkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu sebagai pengantar. Terakhir kita membahas tentang apa kemarin. Kita masih di bab sholat Jumat. Dalam bab sholat Jumat itu disunnahkan memakai wangi-wangian, disunnahkan mandi sebelumnya, meskipun
Tentang mandi itu ada dua perbedaan pendapat, dua pendapat utama. Ya, Rasulullah SAW menyatakan ghuslul jum'ati atau ghuslul yaumil jum'ati wajibun, wajib. Hanya saja wajib di sini sebagian ulama menafsirinya, memahaminya, beristinbat hukum itu bermakna sunnah. Tapi nggak apa-apa, saya termasuk yang menyatakan itu wajib, artinya harus ya apa kudu mandi Jumat, gitu ya. Tapi para ulama didasarkan pada beberapa kejadian seperti kasusnya Utsman bin Affan datang Jumatan dari tempat kerja belum mandi langsung, terus itu kemudian mengambil kesimpulan bahwa wajibnya itu wajib dalam makna sunnah muakkadah. Kemudian juga disunnahkan memakai wangi-wangian. Kemudian disunnahkan lagi untuk datang lebih awal, gitu ya. Kemudian ada juga namanya sunnah sholat Jumat, qoblal Jumat, gitu ya. Itu pembahasannya. Kemudian ada sholat sunnah setelah Jumat. Kemudian ada juga diberikan petunjuk oleh Nabi SAW kalau ngantuk pindah tempat, ya, gitu ya. Zaman Nabi SAW pun dibedek nek cara mriki. Nek wayahe Jumatan, ya terutama Jumatan, karena rata-rata orang datang yang wajib nek ngeten iki kan boten niku nggih. Tidak semua. Terutama Jumatan, lebih banyak orang Islam yang hadir niku tapi nek mereka ngantuk. Kata Nabi SAW, orang yang seperti itu hendaknya pindah tempat, gitu ya. Ini kata Nabi SAW. Nah, itu nomor 9, terakhir, bab terakhir tentang persiapan-persiapan terkait dengan Jumatan, gitu ya. Idza na'asa antukum wa huwa fil masjidi falyatahawwal min majlisi dzalika ila ghairi. Siapa yang ada di masjid ya kok ngantuk ya sampai pindah. Sayangnya kayak pindahin nang warung kopi. Gak nyambung. Mantun niku kita masuk bab yang lain. Ya. Bab lainnya itu apa kemarin? Ini siapa saja yang wajib sholat Jumat, kapan waktunya, di mana tempatnya, itu terakhir insyaallah. Nah sekarang kita masuk bab tentang inti apa namanya? Inti Jumatannya. Inti Jumatannya tentu saja adalah khutbah Jumat. Khutbatul Jum'ati, khutbah Jumat. Hukmuha, hukumnya. Zahaba jumhuru ahli ilmi ila wujubi khutbatil Jum'ati wastadallu ala al-wujub bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam bil ahadithi sahihah subutan mustamirran annahu kana yakhtubu fi kulli jum'atin. Mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Dalil wajibnya khutbah Jumat menurut mereka
banyak, karena ada hadis-hadis sahih ya, yang kuat, yang terus menerus menyatakan bahwa Nabi SAW itu mesti khutbah Jumat di setiap Jumat. Dalilnya juga tentu saja adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, termasuk salat Jumat, sebagaimana kalian melihat aku salat. Termasuk surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi perintah untuk mengingat Allah di sini itu hukumnya wajib. Cara mengingat Allah tentu saja dengan salah satunya dengan khutbah. Sepakat. Jadi mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi SAW di setiap Jumat, dan tidak ada satupun riwayat yang menyebut Nabi itu kok mari ngono Jumat niku ganti acara, ya tidak pakai khutbah. Maka dengan itulah para ulama berpendapat khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Tapi tetap seperti kemarin pembahasannya, khutbah Jumat itu bukan sholat. Nah umpama enten sing kari gak kumanan khutbah, maka juga tidak ada dalil yang mengharuskan orang itu kemudian sholatnya jangkep dari 2 menjadi 4 ya. Bahkan ada dalil yang lebih khusus. Nabi SAW menyatakan kalau kamu terlambat ya sempurnakan, terlambat sholat Jumat ya. Oleh karena itu khutbah bukan dihitung sholat. Khutbah ya khutbah, gitu ya. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Justru karena nanti itu yang wajib, betul-betul wajib, karena itulah kewajiban kita dalam 5 waktu itu adalah sholatnya. Maka ada yang berpendapat, misalnya Hasan al-Basri, Daud al-Zahiri, dan Imam al-Juwaini menyatakan bahwa khutbah itu hukumnya sunnah. Secara mayoritas para ulama berpendapat khutbah Jumat hukumnya wajib ya. Tapi karena khutbah Jumat itu tidak dihitung sholat, sholatnya wajib, khutbahnya wajib, dan Nabi pernah menyampaikan kalau terlambat sholat Jumat ya tinggal nambahi kekurangannya saja, tidak perlu jangkepi sampai 4. Maka sebagian kecil para ulama berpendapat khutbah Jumat itu hukumnya mandu, sunnah saja. Nanti ada pendapat baru yang ada di sebelah sini ya, apa namanya, di Wonoayu itu, Cidein Dempul, Siddiqiyah itu berpendapat mari sholat Jumat, sholat zuhur ya. Nah ini digoleki contohnya sampai ketemu ya kawan. Jadi memahami hadis Nabi itu perlu
perlu dilihat bagaimana ucapan Nabi, sabda Nabi, ya. Kewajiban-kewajiban sholat itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga nanti dipertegas oleh Nabi SAW dalam bentuk ucapan beliau, termasuk yang 5 waktu. Nah, setelah itu dijangkepi dengan contohnya beliau. Contohnya ono sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu ada perintahnya dan ada contohnya. Demikian pula sholat Jumat ada perintahnya, baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam sabda Nabi, dan ada contohnya. Tidak ada yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur, mboten usah digoleki. Dan dengan itu orang-orang Siddiqiyah berpendapat ya nek ngono tetep sholat zuhur. Wong kalau sing ngarani Jumatan niku ngenteni sholat zuhur. Memang tidak perlu ada, karena langsung praktek Nabi tidak pernah sholat zuhur setelah Jumat. Jadi tidak perlu nunggu sabda beliau, cukup dengan melihat semua contoh Nabi tentang sholat Jumat. Tidak ada satupun yang kemudian meriwayatkan ada sholat zuhur pun mari saja. Ini logika nih. Karena orang-orang Siddiqiyah itu menggunakan logikane wong Nabi gak tahu ngomong nek jenenge Jumatan niku ngenteni sholat zuhur, maka ya tetap sholat zuhur dilakukan sebagaimana biasa. Itu logika. Wong mboten enten contoh nih. Karena logikanya itu seperti itu, ya sebenarnya ada 2 alasannya. Yang pertama adalah secara logika, wong contone sholat zuhur setelah Jumatan ndak ada, kok dilakoni. Yang kedua adalah yang mewajibkan itu harusnya membawa dalil. Sholat niku butuh contoh. Ya, ibadah itu butuh contoh. Kalau nggak ada contohnya nggak bisa dilakukan. Gitu. Itu tentang status tadi itu ya. Apakah khutbah itu dianggap sholat? Soalnya kan dikorting 2 rakaat kan gitu ya. Baik. Di kalangan para ulama pendapatnya jelas bahwa khutbah itu memang tidak dihitung sholat, tapi khutbah itu hukumnya wajib. Ya. Sholatnya tetap wajib dan harus diikuti, tapi mengikuti khutbah juga kewajiban yang lain. Masalah kemudian ya orang kemudian tidak mengikuti khutbah, ya kurangi dari kewajiban yang harusnya dilakukan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon. Tidak ada penjelasan seperti itu. Tapi ada yang berpendapat itu tadi, berhubung khutbah itu tidak dihitung sholat, maka khutbah itu wajibnya hanya untuk hukumnya sunnah saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tentang khutbah. Sekarang hukumnya.
sekarang rukunnya khutbah. Apa rukun itu? Ketentuannya khutbah. Istihbabu taslimil imam iza raqiyal mimbar wa ta'zin iza jalasa alaihi wa istiqbalil ma'mumina lahu. Sunnah hukumnya imam mengucapkan salam saat ada di mimbar, naik mimbar. Wa ta'zin juga kemudian diikuti dengan azan. Iza jalasa alaihi, apabila imam duduk. Salam, duduk, azan. Dan kemudian wastiqbalil ma'mumina lahu, dan menghadap makmum. Masyaallah muslimin rahimahullah, ini nanti ada beberapa riwayat ya terkait dengan beberapa praktek Nabi SAW ketika khutbah ini. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbara sallama. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Meskipun di sini ada wa fi isnadi Ibnu Lahiyah, jadi ada sedikit kelemahan dalam hadis ini. Tapi secara umum nanti dengan hadis yang lain itu sesuai sehingga bisa diterima, makbul. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW apabila beliau naik mimbar, beliau memulai dengan salam. Sementara ada hadis lain, riwayat yang lain yang juga begitu, di dalam sanadnya ada persoalan, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbar aqbala biwajhi 'ala nas summa qala assalamu alaikum. Wa qala Sya'bi kana Abu Bakr wa Umar yaf'alani dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah naik mimbar, beliau menghadap kepada jamaah, kemudian beliau mengucapkan salam, dan itu dilakukan juga oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian riwayat yang ketiga ini tentang azan, dan ini tentang azan ini menjadi penjelas mengapa kok ada kemudian azan itu 2 kali. Saya baca ya. Wa Anisa ibni Zaid Yazid, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala. Sahabat Sa'ib bin Yazid, beliau menceritakan, An-nida'u yaumal jum'ah. An-nida'u yaumal jum'ah. Awwaluhu idza jalasal imam 'alal mimbar 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Panggilan azan itu pada hari Jumat, azan Jumat itu mulanya, awalnya, dulunya, idza jalasal imamu 'alal mimbar, itu saat imam sudah duduk di mimbar.
itu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Itu yang terjadi, yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi falamma kana Utsman ya wa kathurun nas zadan nida'us tsalits 'ala az-zawra wa lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzinun ghairu wahid. Pada masa Utsman bin Affan, orang itu semakin banyak, aktivitas ekonominya jalan, nang pasar rakyat wong, ditambah azan niku sampai ping 3, nang masjid dhewe pindho, nang pasar pisan. Niku mungkin pengalaman pribadi ini Utsman ya. Tahu telat gara-gara repot. Nang pasar gak mari-mari, gak tutup-tutup. Padahal kalau pada masa Nabi SAW, muazzinnya itu untuk sholat Jumat ya mek siji. Pada masa Utsman mun saged ya di keramaian itu juga ada azan. Dan begitu pula riwayat di dalamnya. Falamma kana khilafatu Utsman wa kasuru amara Utsman yauma Jum'ah bil azan salis wa azana bihi ala zawra fa sabata al-amru ala dzalik. Makanya nek sakniki sajane kali ngitung perlu napa boten. Ya. Perlu napa boten. Kalau pada masa Nabi SAW, ya ampun, ya pas, napa jenenge? Ya pas beliau ada di mimbar duduk itu, ya. Kemudian nanti qomat, itulah 2 azan itu. 2 azan itu kan azan dan qomat. Ini yang ketiga, jadi 2 di masjid itu maksudnya adzan dan qomat. Nanti yang ketiga ya di pasar itu, di tempat keramaian, di tempat yang jauh. Niku waktunya agak awal. Ya, nah, saat ini di enten jam, enten HP, ya enten HP saged azan kawan. Ya, ada banyaklah peringatan-peringatan begitu ya. Tapi kemudian kalau azannya mau 2 kali ya sudah mau wis pokoknya wis. Ini tadi disebut ya. Dan karena itulah fasabatal amru ala zalika, maka jadi kebiasaan wis ngoten niku enten sing azan 2 kali. Baik, itu tentang azan. Dalam riwayat yang lain tentang bagaimana azan dan qomat, karena Bilal yu'adzinu idza jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa yuqimu idza nazala. Bilal biasanya azan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah duduk di mimbar, dan beliau qomat kalau Nabi sudah turun. Ya, sudah selesai. Dalam riwayat yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Kana Nabi idza qama 'alal mimbar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama 'alal mimbar istaqbalahu ashabuhu biwujuhihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah naik mimbar, maka para sahabat ya
menghadap kepada beliau dengan muka-muka, wajah-wajah beliau. Baik. Itu tentang caranya khutbah. Cuma memang ada beberapa persoalannya. Ya apa mimbari? Ya, kalau mimbarnya Nabi SAW, ya seperti yang masih ada sampai sekarang, ya seperti banyak mimbar itu adalah ya mimbar dengan undak, gitu ya, dan terbuka, gitu ya. Apakah itu sebuah kewajiban? Boten pembahasan bentuk mimbar itu kewajiban. Ya, boten enten. Tapi kadang-kadang yang tidak ada pembahasan tentang bentuk mimbar itu sebagai sebuah kewajiban. Nek pun dadi kulino niku wajib. Aben niku nek pun kulino niku kaya-kaya wajib. Ya, termasuk nanti kalau dibahas ya bagaimana pakaiannya beliau. Bagaimana beliau di mimbar itu ternyata ya juga berpegangan dengan tongkat, wabah jadi wajib. Itulah rupanya yang kemudian kita kita coba counter pemikiran demikian itu, bukan untuk mengatakan bahwa mimbar yang undak itu salah, tapi mimbar undak itu bukan kewajiban. Makanya kalau di Masjid Muhammadiyah kan mimbari akhirnya beto. Ya, fungsinya diutamakan, termasuk fungsinya untuk tongkat diganti tempat begini itu ya, nah, begitu. Ya. Kemudian bertambah waktu menjadi salah satu atribut identitas. Ya, nek mlebu masjid delok mimbare Muhammadiyah. Delok masjid mimbare terbuka, gawe undang NU. Nah, gitu ya. Jadi nek kira-kira ngoten berarti wong NU niku kabeh, maaf, wong Arab niku kabeh NU. Ya. Didelok tugi niku. Kadang-kadang itu kita biasanya membahas tentang fikih itu, pertama melihat kebiasaan sebagai kewajiban, yang kedua melihat yang sudah seperti kewajiban itu kemudian menjadi atribut dari identitas. Nabi SAW ketika ngimami sholat, begitu pula masa Abu Bakar, Umar, Utsman, memulainya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita praktekkan. Ya. Nah, ya karena Nabi SAW begitu sampai dilanjutkan pada masa Abu Bakar dan Umar dan Utsman dalam riwayat yang terkait dengan itu ya. Ya, sajane kan diceritakno terus nggih. Kan kok akeh paling mboten nek wis 1, 2, 3, 4 sing ngenteni Nabi SAW pun 3 kan valid. Yes. Okay. Dipakailah itu juga kaifiyah salat, sifat salat. Dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula di rakaat kedua dan seterusnya. Tapi kemudian itu naik menjadi seakan-akan wajib ngono nek gak ngono salah. Ternyata dalam riwayat yang lain ya bahwa beliau pernah ya membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tidak diteruskan itu masa Abu Bakar, Umar, Utsman tidak disebutkan. Cuma Nabi memang pernah
membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah niku kemudian juga dipakai, dan sama-sama nek pun terus menerus koyo wajibe ngono. Sing siji nek mulai bismillah gak bener. Sing siji nek mulai alhamdulillah gak bener. Artinya pendapatnya ya apa itu? Mulai macane alhamdulillah enggak bismillah. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan koyok-koyok wajib ngono nek gak ngono keliru. Dan ditambah lagi menjadi atribut identitas. Wah ini Masjid NU. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Masjid Muhammadiyah, mocone langsung alhamdulillah. Dari sini berarti nang Saudi niku Muhammadiyah kabeh. Di mimbare niku NU kabeh. Ya. Bismillah, alhamdulillah Muhammadiyah kabeh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Anjene Nabi niku, Nabi SAW itu memang memberi contoh itu dengan bervariasi sakjane justru supaya kula panjenengan niku longgar, enak. Sakjane ngono. Saestu Jibril alaihissalam itu nek mulangi Nabi SAW nggih ngoten. Diparingi variasi-variasi sakjane mboten kepentingannya mboten untuk Nabi SAW, kepentingannya untuk kula panjenengan mulangi sholat waktune. Hari pertama teko zuhur awal waktu, teko asar awal waktu, teko maghrib awal waktu, teko isya awal waktu, teko subuh awal waktu. Jadi awal waktu zuhur malaikat Jibril teko, Nabi SAW diajak sholat jamaah. Begitu pula asar, maghrib, isya, subuh. Besoknya, lu ternyata tekone rodok kari, rodok mburi. Niku umpama kok bendina niku tekone Jibril mulangi niku awal tok soro. Sing sinten sing soro? Umate. Iki kudu saiki repot nih. Justru di situ longgarnya agama Islam ini. Gusti Allah Subhanahu wa taala niku pun semerah. Ana sing iso teko nang sop pertama. Tapi mboten saged sop pertama kabeh niku. Wow tenan. Ombo maksudnya. Sop pertama niku asal pahala seperti sedekah unta kayak kurban unta. Nah, kepingin pertama kabeh mun saged ya wis, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bahkan sing kari dhewe kauman status yang terakhir kan padha kali kurban ambek endok. Status terakhir. Yang belakang sendiri itu tidak dibahas, cuma ngeten, ketika imam naik mimbar, malaikat kemudian fokus mendengarkan. Mboten kok mantun niku diarani sing teko marine khatib naik mimbar gak sah. Wah, mboten ngoten. Tapi kalimatnya dalam hadis yang terkait ketika imam naik mimbar, atau kalau imam itu kalau dulu maksudnya khatib, kalau kita kan biasanya beda no, ya khatib ya imam, soalnya beda. Niki nggih nanti jenengan sing khatib niki sing imam. Kalau dulu kan jadi satu semua. Gitu. Ketika imam naik mimbar, malaikat kemudian fokus memperhatikan mendengar. Niku cek longgar. Gusti Allah semerap niku wow. Kemampuan kula panjenengan berbeda-beda. Ya. Tapi mantun niku nek digawe napa
atribute identitas kelompok masing-masing itu dadi koyok-koyok sing liyane akhirnya keliru. Termasuk niku wau bab bentuke mimbar. Ngoten. Sakjane nek iki mimbare contone koyo nabi ngene. Padahal nek digoleki mimbare nabi apa ana tulisane kaligrafi. Wong sakniki mimbar undang niku tulisi kaligrafi macam-macam. Ya. Nek diwara persis nggih mboten persis akhire. Sing kira-kira tongkate kayune kayu ngono modele. Jadi kalau mau persis seperti persisnya juga gak ketemu sebenarnya. Kita itu meniru Nabi SAW hanya bisa menangkap pertama semangatnya, yang kedua semangat dan hikmah-hikmahnya, rahasianya, yang kedua adalah tata caranya sedekat mungkin. Tata cara itu sedekat mungkin, mboten saged persis plek niku. Sik tak ya napa ngukure persis plek wong gak ono. Yang ada itu kan laporan, report. Oh, ngene nabi nek berdiri. Jadi bisanya adalah semirip mungkin, sedekat mungkin. Ya. Ngadeke mirip dawa ya. Mboten padha. Nabi sallallahu niku diarani maca surat niku endek, ya. Biasa endek. Niku mboten padha kali kula panjenengan. Sabihis niku biasa-biasa mawon. Dan itu hanya sedikit situasi. Zuhur niku nate mantun takbir sahabat teko lali. Kate melok jamaah lali uyuh nang omah mau. Ono penggawean gurung mari. Mantuk dhisik. Diceritakan omahe cideke bakek. Waduh. Niku kira-kira nek bakek paling adoh kira-kira budal mulih ambek sak urusane. Niku paling titik 15 menit, paling dawa setengah jam lah katakan. Niku sak urusane mari wong enten urusan mboten mulih tok. Sampai mari urusane balik sik uman rakaat pertama. Ya mriki buyar. Jadi kita itu hanya bisa mengikuti sunnah Nabi itu mendekati, ya mendekati. Karena podo-podo nyideki, ya dalam hal-hal yang sifatnya memang oleh Nabi SAW diberi kelonggaran pun kaku. Wong Nabi SAW maringi kelonggaran, enggak begitu. Mangke nek praktek itu terus menerus satu macam dikira wajib. Nek dikira wajib dadine angel, liyane dianggap tidak sesuai contoh. Nabi SAW sholat sunnah, ibadah sunnah niku mboten terus kuatir nek terus niku diarani, bukan diarani, nanti ditetapkan sebagai wajib. Masalah kula panjenengan, kula niki saged niku poso terus, monggo. Ya. Ben poso sing tau dilakoni Nabi dilakoni kabeh. Ya. Senin Kemis nggih. Ya. Termasuk jari Nabi wis Daud nggih terus. Tapi napa saged liyane niku nggih persis ngoten men saged. Nah itu setiap orang dari kita itu kan akhirnya punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Nek ngoten terus sakno kuli gak iso poso terus. Gak betah gak kuat. Ya. Enten sing salat sunah wis berusaha persis seperti Nabi. Hanya sedikit orang nanti yang diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melok kabeh dilakoni jangkep niku arang-arang.
Mungkin sholatnya arang-arang, maksudnya niru sholat persis seperti Nabi, ya artinya jumlahnya. Kalau wajibnya tidak boleh ditawar, ya. Tapi maksudnya dengan sunnah-sunnahnya ini persis kayak Nabi, itu jarang, ya. Tapi meskipun bisa melakukan hal seperti itu, belum tentu sing liyane iso kelakon. Karena melakukan hal itu kan butuh waktu. Nah, kula panjenengan delok waktune dhewe-dhewe gak padha. Seakan mungkin sing model security niku gak iso niru sunah ya napa. Liyane saged salat sunah iku sing jaga nang ngarep. Liyane wis mulai takbir salat wajib mriku sik ngari. Ya napa gak ngari wong jaga sepeda motor. Nah, begitu. Jadi ini tentang apa tadi? Tentang tata cara khutbah, termasuk di dalamnya azan. Waktunya sudah nggak cukup ya. Nanti kita akan bahas tentang ini, isi khutbah Jumat. Nah ini nanti juga mohon diperhatikan, karena boleh jadi di antara kita, dengan sebagai jamaah, sebagai makmum memperhatikan juga, ada nggak nanti di antara khotib-khotib, khususnya di masjid-masjid Muhammadiyah ini saya merasa penting untuk mengetahui yang tidak bisa memenuhi sunnah ketika khutbah, gitu ya. Setelah salam isine nopo mawon, di sini nanti akan ada syarat-syarat, ketentuan. Jadi ada ketentuan memuji Allah, ada ketentuan menyanjung Rasulullah SAW, ada ajakan untuk bertakwa, ada ayat Al-Quran yang dibaca, ya itu nanti menjadi ketentuan-ketentuan. Kalau ada yang tidak bisa memenuhi itu atau tidak ada di dalam ketentuan itu, ya dicangkepi, dipelajari lagi, ya jangan dibiarkan, gitu ya. Dan sesungguhnya seluruh ketentuan tentang isi khutbah Nabi SAW itu sebenarnya secara umum sama dengan ketika beliau bertemu dengan para sahabat dan berbicara dengan mereka di luar Jumat. Maksudnya ngeten, nek kultum niku ketentuannya sakjane nggih ngoten niku. Nek ngomong niku ketentuannya nggih ngoten niku sakjane. Nek ngomong memulai pembicaraan, memuji Allah, menyanjung Rasulullah SAW, bersolawat, kemudian berpesan iman dan takwa, kalau bisa membacakan 1-2 ayat Al-Quran, ya itu sunnah secara umum, tidak wajib di luar ibadah-ibadah seperti Jumat, ya atau khutbah Id dan lain sebagainya, tidak wajib. Tapi nek niku dipenuhi, itu menunjukkan pengetahuannya, ilmunya. Nah, langsung ngomong ngoten mawon, nah itu kalau orang Islam harusnya memuji Allah dulu. Saya kira demikian yang bisa dibahas tentang hari ini. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan yang lain. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.